Bagaimanakah peraturan tentang tanggung jawab selanjutnya pada seorang lelaki yang menceraikan istrinya? Berdasarkan surat kedua ayat 233, surat kedua ayat 241, surat ke-65 ayat 1, surat ke-65 ayat 2, dan surat ke-65 ayat 4, didapatlah ketentuan bahwa seseorang lelaki yang menceraikan istrinya haruslah memberikan belanja ekonomi bekas istrinya selama masa iddah, sesuai dengan keadaan dan kesanggupannya. Memberi belanja ekonomi anak-anaknya sebagaimana biasa sampai pada umur dewasa sesuai dengan keadaan dan kesanggupannya. Tidak mengusir bekas istrinya dan anak-anaknya dari tempat kediaman mereka sampai pada waktu habis iddahnya, yang waktu itu harus dilaksanakan pembagian harta yang didapat selama jadi suami istri dengan persaksian dua orang lain yang dianggap adil. Sementara itu harus pula dirundingkan siapa yang harus mengasuh anak-anak yang belanjanya ditanggung oleh bapaknya. Seorang lelaki yang menceraikan istrinya yang sedang hamil haruslah memberi belanja pada bekas istrinya itu dan anak-anaknya, memberi belanja ekonomi kepada bekas istrinya yang baru melahirkan baginya selama 2 tahun sehubungan dengan ongkos penyusuan bayi itu. Kemudiannya barulah dia benar-benar habis tanggung jawabnya terhadap perempuan yang ditalakinya itu. Sedangkan pada anak-anaknya sendiri masih berlaku tanggung jawabnya sampai pada waktu tertentu. Sekiranya perempuan yang ditalaki atau kematian suami kemudian nikah dengan lelaki lain, maka lelaki lain ini tidak diberatkan dengan tanggung jawab atas anak tiri yang didapatnya. Tiada seorang pun yang diberatkan dengan tanggung jawab kecuali menurut keadaan dan kesanggupan masing-masing. Masing-masingnya diberi rezeki oleh Allah yang mengatur hidup seluruh makhluk yang diciptakannya. Surat ke-65 ayat 3 dan surat ke-11 ayat 6. Dari semua persoalan nikah, talak, dan rujuk yang kita bicarakan menurut hukum yang tercantum di dalam Al-Quran sebagaimana di atas, nyatalah bahwa Islam adalah agama yang mengandung peraturan-peraturan tentang hidup untuk mencapai kemakmuran dan kemajuan, pada mana perempuan sebagai pihak berfisik lemah bukanlah direndahkan, tetapi sebaliknya harus dirawat, dipelihara dalam batas-batas nilai mulia yang menguntungkan kehidupan perempuan sendiri. Islam adalah logis, sesuai dengan naluri dan pertumbuhan manusia. Surat ke-30 ayat 30. Maka masyarakat yang menjalankan hukum Islam tanpa mencampurinya dengan kezaliman pasti makmur dan lebih unggul daripada masyarakat lain di dunia kini. Surat ketiga ayat 135 dan surat ke-6 ayat 82.